Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi 4 yang berjudul Konsep dan Teori Difusi dan Diseminasi Inovasi. Perkenalkan, saya sendiri Nur Ella sebagai pemateri 1 akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai pengertian difusi secara umum, unsur-unsur difusi, dan cara memaknai difusi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Tina Nur Azizah, NIM 1600253. Di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi inovasi pendidikan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian difusi secara umum adalah persebaran unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, atau dari warga masyarakat yang satu ke warga masyarakat yang lain yang bersangkutan. Nah, setelah kalian paham dan kita semua paham mengenai pengertian dari difusi itu sendiri, lalu bagaimana cara memaknai difusi itu sendiri? Nah, difusi merupakan salah satu tipe komunikasi yang berbeda dengan komunikasi lainnya. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa berbeda? Apa yang menyebabkan difusi berbeda dengan tipe komunikasi lainnya? Nah, difusi ini berbeda karena difusi mempunyai ciri pokok atau ciri khusus. Ciri pokok atau ciri khusus ini adalah difusi menyampaikan pesan-pesan, ide-ide, gagasan-gagasan baru atau yang disebut dengan inovasi. Hal inilah yang membedakan difusi dengan tipe komunikasi lainnya. Kemudian, Rogers pada tahun 1983 mengemukakan bahwa terdapat pembeda dalam difusi ini. Apa itu pembeda? Apa yang membedakan? Nah, Rogers mengemukakan bahwa ada difusi sentralisasi dan difusi desentralisasi. Difusi sentralisasi adalah berbagai hal seperti waktu dimulainya difusi inovasi ini, siapa yang akan menilai hasil dari difusi ini atau inovasi ini, lalu menggunakan saluran apa difusi ini. Nah, itu merupakan pengertian dari difusi sentralisasi. Kemudian selanjutnya ada difusi desentralisasi. Difusi desentralisasi adalah penentuan itu ditentukan oleh klien atau masyarakat yang bekerja sama dengan yang telah menerima informasi. Jadi, perbedaan antara difusi sentralisasi dan difusi desentralisasi ini terletak pada siapa penentunya. Nah, difusi desentralisasi ini penentunya adalah masyarakat atau klien yang telah menerima informasi. Kemudian, setelah kita tahu nih cara memaknai difusi itu sendiri, lalu kita akan mengenal unsur-unsur dalam difusi. Unsur-unsur dalam difusi ada 4. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, kurun waktu. Dan yang keempat, sistem sosial. Mari kita simak satu-satu atau kita bahas satu-satu mengenai keempat unsur-unsur difusi ini. Unsur yang pertama ada inovasi. Inovasi merupakan gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan pembaruannya itu bersifat relatif. Jadi, inovasi ini adalah hal-hal yang baru, hal-hal yang terkini, hal-hal yang baru diciptakan, hal-hal yang baru kita temui. Itu yang dinamakan dengan inovasi. Nah, lalu yang kedua ada saluran komunikasi adalah interaksi manusia untuk menginformasikan ide-ide baru ke manusia lainnya. Ini menggunakan saluran komunikasi apa? Apakah kita menggunakan secara lisan ataukah kita menggunakan berbagai alat teknologi untuk menyampaikan inovasinya atau menyampaikan gagasannya? Itu bersifat relatif. Nah, yang ketiga ada kurun waktu. Kurun waktu tertentu ini adalah waktu dalam proses difusi, berfungsi untuk proses keputusan inovasi. Jadi, kurun waktu di sini berfungsi sebagai penentu dari inovasi tersebut. Apakah
keinovatifan individu dan rata-rata adopsi dalam suatu sistem. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem sosial. Difusi sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, serta peran pemimpin, agen perubahan, dan tipe keputusan inovasi. Diseminasi berasal dari kata bahasa Inggris, dari kata dissemination, yang artinya dapat diartikan sebagai suatu hal yang ditujukan untuk kelompok target ataupun individu agar mereka memperoleh, timbul kesadaran, menerima, hingga akhirnya mereka memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi juga dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola dengan baik. Lalu, apa fungsi diseminasi dalam inovasi pendidikan? Nah, dalam inovasi pendidikan, karena diseminasi ini merupakan proses penyebaran informasi, maka fungsi dari diseminasi ini yaitu sebagai tindak penyebaran informasi mengenai inovasi pendidikan, yang mana di sini bisa penemuan-penemuan baru dalam pendidikan. Dalam hal ini juga penemuannya itu sangat terarah, terencana, sangat matang. Nah, bagaimana bentuk dari penyebaran informasi ini dalam pendidikan? Itu bisa dengan diskusi ataupun forum-forum. Contoh forumnya seperti apa? Bisa seminar, kemudian bisa workshop, dan bisa juga penataran guru. Nah, diseminasi ini merupakan penyebaran informasi yang sangat visioner atau sangat mementingkan hal-hal yang jauh ke depan. Maka dari itu, kegiatan-kegiatannya ini juga tidak sembarangan, harus berdasarkan program-program yang telah direncanakan. Biasanya juga pemerintah telah merencanakan program-program untuk pendidikan ini. Nah, dalam bentuk konkretnya itu seperti apa diseminasi ini? Nah, diseminasi ini dalam bentuk konkretnya itu bisa dalam bentuk kurikulum, seperti contohnya KTSP. Kemudian ada juga kurikulum 2013. Itu direncanakan oleh pemerintah, kemudian disebarkan ke guru-guru dan dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Nah, kira-kira apa ya persamaan dan perbedaannya? Oke, hal yang pertama saya akan membahas tentang persamaannya terlebih dahulu. Persamaan dari difusi dan diseminasi inovasi pendidikan yaitu sama-sama merupakan proses penyebaran informasi. Nah, dalam hal ini sangat menguntungkan karena inovasi pendidikan dapat disebarluaskan lagi ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian, selanjutnya, apa perbedaan dari difusi dan diseminasi inovasi pendidikan? Hal yang pertama menjadi pembeda yaitu dari kesiapannya. Dari kesiapannya, untuk difusi inovasi pendidikan itu cenderung spontan atau bisa secara tiba-tiba. Nah, ini berbeda dengan diseminasi inovasi pendidikan karena dalam kesiapannya itu sudah sangat terencana, sangat terarahkan, dan juga sudah diprogramkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari waktu pelaksanaannya. Kalau difusi inovasi pendidikan, karena tadi proses penyebarannya itu secara spontan, maka ini bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan untuk diseminasi inovasi pendidikan, itu karena sudah ditentukan waktunya, maka waktu yang akan dicapai untuk proses penyebaran informasi pun relatif lebih efisien. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dari cara kerjanya. Untuk diseminasi ini penyebarannya bisa melalui individu ke individu,
individu kepada kelompok ataupun dari kelompok terhadap kelompok. Nah, difusi ini biasanya disebarkan inovasinya itu di sekolah masing-masing. Nah, perbedaan dengan diseminasi itu cara kerjanya seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Itu karena sudah terprogramkan, maka bentuknya itu bisa seminar, workshop, ataupun penataran guru. Ini biasanya bisa ditentukan oleh pemerintah ataupun bisa juga dari perkumpulan guru untuk melakukan penataran. Nah, dalam pelaksanaannya biasanya cara kerjanya itu difusi bisa silih bergantian antara difusi dan diseminasi. Contohnya, untuk penyebaran proses perencanaan pembelajaran guru. Nah, contohnya itu misalnya sudah ditentukan oleh pemerintah terlebih dahulu, kemudian penyebarannya melalui penataran. Ketika guru-guru sudah mendapatkan informasi tentang penemuan baru tersebut, kemudian saat perencanaannya itu berlangsung pada proses pembelajaran, terjadi penemuan-penemuan yang baru. Nah, hal ini juga bisa diteliti terlebih dahulu untuk disebarkan lebih luas lagi. Ketika penemuan baru itu sudah ada di sekolah, kemudian itu bisa didiseminasikan lagi. Ketika didiseminasikan lagi, maka itu guru-guru yang dari sekolah lain bisa juga tahu tentang penemuan baru dari sekolah yang telah menemukannya itu. Maka ini bisa terus silih berganti dan akan terus lebih luas lagi penyebaran inovasi pendidikannya. Demikian pemaparan dari saya, Tina Nur Azizah, dan teman saya Nur Lela. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan kami. Jika terdapat kesalahan ataupun saran, bisa juga disampaikan ya teman-teman di kolom komentar YouTube kami. Terima kasih. Semoga kalian mengerti apa yang telah disampaikan oleh kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.